Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Intan Nuraini dari kelompok 9 sekaligus pemateri pertama yang akan membawakan materi berjudul Teori Ijtihad dalam Hukum Islam. Nah, hukum Islam itu kan merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan nilai-nilai syariat. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis yang menjadi pedoman bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, tidak semua persoalan kehidupan dijelaskan secara rinci dalam kedua sumber tersebut. Seiring perkembangannya zaman, muncul berbagai persoalan baru dalam bidang sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya yang memerlukan penjelasan hukum dalam perspektif Islam. Nah, untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, para ulama ini melakukan usaha intelektual untuk menggali hukum dari sumber-sumber syariat tersebut. Usaha ini dikenal dengan istilah ijtihad. Ijtihad ini menjadi salah satu metode penting dalam pengembangan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam kajian usul fikih, ijtihad ini merupakan sarana untuk menemukan hukum terhadap permasalahan yang tidak memiliki ketentuan yang jelas dalam nas. Nah, demikian ijtihad ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam. Melalui ijtihad ini juga, para ulama dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan baru tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Lalu kita masuk ke pengertian ijtihad. Nah, secara bahasa, ijtihad ini berasal dari kata ijtahada yang berarti mencurahkan seluruh kemampuan atau usaha secara sungguh-sungguh. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad ini diartikan sebagai usaha maksimal seorang ulama untuk menemukan hukum syariat berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Lalu menurut Abdul Wahab Khalaf, ijtihad ini adalah pengerahan seluruh kemampuan seorang ahli fikih untuk memperoleh hukum syariat yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa ijtihad ini merupakan usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, berdasarkan pengertian tadi, bisa disimpulkan bahwa ijtihad ini merupakan proses penalaran yang dilakukan oleh para ulama untuk menggali hukum Islam dengan menggunakan metode tertentu dalam usul fikih. Lalu, selanjutnya ada dasar-dasar hukum ijtihad. Ijtihad memiliki dasar hukum dalam ajaran Islam. Salah satu dasar tersebut yaitu hadis yang menjelaskan bahwa seorang hakim yang berijtihad dan benar akan mendapatkan 2 pahala, sedangkan jika salah tetap mendapatkan 1 pahala. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi para ulama untuk melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum. Selain itu, praktik ijtihad ini juga telah dilakukan oleh para sahabat Nabi pada masa awal perkembangan Islam. Seiring menghadapi persoalan baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga mereka menggunakan kemampuan berpikir dan penalaran untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Selanjutnya akan saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama. Baik, selanjutnya itu ada syarat-syarat mujtahid. Nah, dalam melakukan ijtihad, seorang ulama itu harus memenuhi beberapa syarat agar hasil dari ijtihad tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, beberapa syarat tersebut diantaranya yaitu yang pertama yaitu menguasai bahasa Arab dengan baik. Yang kedua yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum.
Yang ketiga yaitu mengetahui hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan hukum Islam. Yang keempat yaitu menguasai ilmu ushul fikih sebagai metode untuk menggali hukum. Yang kelima yaitu memahami tujuan-tujuan syariat atau maqasid syariat. Dan yang keenam yaitu memiliki kemampuan berpikir kritis dan analitis. Syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa ijtihad merupakan kegiatan ilmiah yang menggunakan pengetahuan yang luas serta pemahaman yang terhadap ajaran-ajaran Islam. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ijtihad. Nah, dalam perkembangan hukum Islam pada masa ini, para ulama menggunakan beberapa bentuk-bentuk ijtihad untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru. Nah, beberapa bentuk-bentuk ijtihad tersebut yaitu yang pertama itu ada namanya ijtihad bayani. Yang dimaksud dengan ijtihad bayani yaitu ijtihad yang dilakukan dengan cara menafsirkan atau menjelaskan makna dari nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu ada ijtihad qiyasi. Nah, ijtihad qiyasi dilakukan dengan menggunakan metode qiyas, yaitu menyamakan hukum suatu permasalahan baru dengan permasalahan yang telah memiliki ketentuan hukum karena memiliki sebab yang sama. Nah, dan yang terakhir itu ada namanya ijtihad istislahi. Nah, ijtihad istislahi adalah ijtihad yang dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum bagi masyarakat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya Abena Gultom di sini akan membahas mengenai peran ijtihad dalam kehidupan modern. Nah, di era modern seperti sekarang, kehidupan manusia berkembang sangat cepat. Teknologi semakin canggih, cara berinteraksi berubah, dan pola hidup masyarakat juga terus mengalami perubahan. Hal ini seringkali menimbulkan persoalan baru yang belum pernah dibahas secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, disinilah ijtihad memiliki peran yang sangat penting. Ijtihad adalah upaya para ulama untuk menggali hukum Islam dengan menggunakan akal, ilmu, dan pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber syariat. Dengan ijtihad, ajaran Islam tetap bisa menjawab berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat. Misalnya, dalam bidang ekonomi, muncul transaksi digital seperti e-wallet, jual beli online, dan investasi modern. Semua itu tidak ada pada zaman dahulu, sehingga membutuhkan ijtihad untuk menentukan hukumnya, apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Nah, di bidang perbankan, hadir sistem perbankan syariah yang berusaha menghindari riba. Para ulama melakukan ijtihad untuk merumuskan konsep-konsep seperti bagi hasil atau mudharabah dan kerjasama atau musyarakah agar sesuai dengan ajaran Islam. Dalam dunia medis juga banyak contoh ijtihad seperti hukum transplantasi organ, bayi tabung, hingga penggunaan teknologi dalam pengobatan. Semua itu membutuhkan kajian mendalam agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan menjaga kemaslahatan manusia. Selain itu, ijtihad juga berperan dalam kehidupan sosial, seperti dalam masalah hukum keluarga, pergaulan, hingga etika penggunaan media sosial. Dengan ijtihad, umat Islam memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi perubahan zaman tanpa harus meninggalkan ajaran agamanya.
Kemudian dengan demikian, ijtihad bukan hanya penting tetapi juga menjadi kunci agar hukum Islam tetap hidup, berkembang, dan mampu menjawab tantangan zaman. Tanpa ijtihad, hukum Islam akan sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan modern. Kemudian kesimpulannya yaitu, ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang ulama atau mujtahid untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, serta metode-metode yang telah ditetapkan dalam ilmu usul fikih. Peran ijtihad ini sangat penting, terutama dijelaskan secara rinci dalam sumber utama ajaran Islam. Dengan ijtihad, hukum Islam dapat terus berkembang dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat. Nah, di era modern ini, ijtihad menjadi jembatan antara ajaran Islam yang bersifat tetap dengan kehidupan manusia yang terus berubah. Ijtihad membantu menjaga agar hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan mampu memberikan manfaat bagi umat. Oleh karena itu, ijtihad harus terus dikembangkan oleh para ulama yang memiliki kompetensi agar umat Islam dapat menjalani kehidupan modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariat Islam. Baik, segitu saja materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.